Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek charter yang berjudul Sistem Pemesanan Otomatis Berbasis QR Code di Restoran. Jadi, secara singkatnya, proyek yang akan kami paparkan ini adalah sebuah solusi digital untuk membantu restoran meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan pelanggan memesan makanan secara mandiri langsung dari meja mereka. Dan pada akhirnya membantu meningkatkan pendapatan restoran secara real time melalui platform berbasis web. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang dan kebutuhan. Jadi, apa sih sebenarnya masalah yang melatar belakangi proyek ini? Kalau kita perhatikan, proses pemesanan makanan secara manual melalui pramusaji itu seringkali tidak efisien, terutama pada jam-jam sibuk. Bayangkan saat restoran sedang ramai, pelanggan harus menunggu lama hanya untuk sekedar memesan makanan. Padahal mereka baru saja duduk. Belum lagi keterbatasan jumlah staf membuat waktu tunggu pemesanan jadi tidak konsisten. Kadang cepat dilayani, kadang harus menunggu cukup lama. Dan hal itu pun berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan pemesanan karena pramusaji harus mengingat atau mencatat manual di tengah kesibukan. Dari sinilah kebutuhan bisnisnya muncul. Restoran membutuhkan sistem pemesanan mandiri berbasis QR Code di setiap meja yang terhubung langsung dengan dapur, kasir, dan manajemen menu secara terintegrasi. Dan kalau sistem ini diterapkan, dampak positifnya cukup signifikan. Proses pemesanan jadi lebih cepat, beban kerja pramusaji berkurang, kesalahan pemesan bisa diminimalkan, dan yang tidak kalah penting, kapasitas turnover meja restoran pun bisa meningkat. Nah, dari latar belakang ini, mari kita lihat sejauh mana ruang lingkup sistem yang akan kami kembangkan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Fardan. Baik, terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan ruang lingkup proyek. Sistem yang dikembangkan mencakup fungsionalitas inti sebagai berikut. Pertama, sistem operasional berbasis web, modern dan responsif. Yang kedua, manajemen akses, autentikasi atau otorisasi admin dan kasir. Lalu ada generate QR code unik untuk setiap meja restoran. Lalu ada menu digital interaktif dan keranjang pesanan mandiri. Selanjutnya ada pesanan pelanggan langsung terhubung ke dapur kasir, pengelolaan master data menu, makanan dan data minuman. Yang terakhir ada pelaporan transaksi dan performa finansial periodik. Untuk alur pemesanan QR Code-nya, yang pertama, pelanggan duduk di meja dan memindai QR Code unik meja. Yang kedua, menu digital tampil di ponsel pelanggan secara real time. Yang ketiga, pelanggan memilih menu untuk dan mengirim pesan langsung. Yang keempat, pesanan otomatis diteruskan ke dapur dan kasir. Lalu di sini ada asumsi, batasan, dan manajemen risiko. Yang pertama, asumsi proyek, setiap menu restoran terhubung dengan jaringan internet atau WiFi yang stabil. Dan proyek sistem dirancang khusus untuk pemesanan onsite via QR di meja, tidak melayani pengiriman atau delivery order. Lalu untuk risiko teridentifikasi, QR code gagal terpindah atau pelanggan telah memindai QR meja lain. Untuk memitigasi risiko, desain QR code per meja dengan verifikasi nomor meja otomatis pada sistem. Lalu yang kedua, pada asumsi proyek ada aplikasi diimplementasikan pada suatu cabang restoran utama. Risiko teridentifikasi, pelanggan memesan namun tidak dikonfirmasi oleh dapur atau kasir. Mitigasi risiko, notifikasi real-time ke dapur dan kasir setiap ada pesanan baru masuk. Lalu yang ketiga, ada asumsi proyek, pelanggan memesan mandiri melalui ponsel pribadi dan menunggu hidangan di meja. Lalu ada risiko,
Sistem mengalami error atau kehilangan basis data pesanan. Kalau ada mitigasi risiko, pengujian sistem secara berkala dan backup database otomatis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Algi. Pada struktur organisasi proyek, yang pertama peran dan jabatan. Yang pertama project manager dengan nama personal Muhammad Agung Mulyawan. Tanggung jawab utama menjadi mengatur, mengarahkan, dan memantau seluruh jalannya tahap proyek. Yang kedua, pada peran dan jabatan sistem analis, nama personal Muhammad Fardan Satria Prabowo. Tanggung jawab utama menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional bisnis restoran. Yang ketiga, sistem desainer, nama personal Muhammad Abuzar Al-Ghifar. Tanggung jawab utama merancang arsitektur sistem, ERD, database, serta desain antarmuka pengguna atau UI/UX. Yang keempat, programmer, nama personal Muhammad Agung Mulyawan. Tanggung jawab utama mengembangkan modul aplikasi back-end dan front-end sesuai rancangan desain. Yang kelima, sistem testing, nama personal Muhammad Fardan Satria Prabowo. Tanggung jawab utama melakukan pengujian sistem, UAT, fungsionalitas, kegagalan secara menyeluruh. Yang keenam, documentation officer, nama personal Muhammad Abuzar Al-Ghifar. Tanggung jawab utama mendokumentasikan seluruh artefak teknis dan laporan penyelesaian proyek. Selanjutnya, tahapan dan jadwal proyek. Yang pertama, pada milestone atau batasan tahapan proyek, inisialisasi proyek, kick off meeting, target tanggal selesai 1 Mei tahun 2026. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem selesai tanggal 5 bulan Mei tahun 2026. Yang ketiga, perancangan dan desain sistem selesai tanggal 20 bulan Mei tahun 2026. Yang keempat, pengembangan coding selesai tahun tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Yang kelima, pengujian dan quality assurance selesai tanggal 15 Juni tahun 2026. Yang keenam, serah terima dan implementasi selesai tanggal 25 Juni tahun 2026. Yang ketujuh, dokumentasi akhir dan proyek selesai tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya Muhammad Agung. Baik, adapun rencana anggaran belanja atau yang sering disebut RAB pada proyek charter ini meliputi 4 aktivitas proyek yang masing-masing. Yang pertama, analisis bisnis dan kebutuhan. Untuk durasi kerjanya sekitar 5 hari kerja dan jumlah tenaganya cukup 1 orang. Untuk tarif harian per hari ditarif Rp50.000 dan total biaya aktivitasnya sebesar Rp250.000. Yang kedua, ada perancangan dan desain sistem. Untuk durasi kerjanya memiliki 15 hari dan jumlah tenaga kerjanya cukup 1 orang. Untuk tarif harian Rp50.000 dan total biaya aktivitas keseluruhan ada di angka Rp750.000. Untuk pengembangan program atau coding, durasi kerjanya berkisar 20 hari kerja, jumlah tenaga kerja 1 orang. Untuk tarif harian pekerjaan berkisar di angka Rp100.000 per hari kerja dan total biaya aktivitasnya sebesar Rp2.000.000. Dan yang terakhir, pengujian aplikasi atau testing. Untuk durasi kerjanya ada di kisaran 5 hari dan jumlah tenaga
satu orang. Untuk tarif hariannya berkisar di Rp50.000 dan total biaya aktivitasnya sebesar Rp250.000. Keseluruhan dari rencana anggaran belanja ini untuk total beban operasionalnya berkisar di Rp3.250.000 dan harga kesepakatan proyek ada di angka Rp4.500.000 dan estimasi keuntungan tim berkisar di angka Rp1.250.000. Selanjutnya rencana manajemen komunikasi. Di sini kita membagi menjadi 5 rencana. Yang pertama ada jenis komunikasi, yang kedua ada agenda utama, yang ketiga ada frekuensi kerja, yang keempat ada penanggung jawab, yang kelima ada output yang dihasilkan. Dengan masing-masing, yang pertama jenis komunikasinya progress meeting, untuk agenda utamanya penilaian kemajuan pengerjaan milestone, peninjauan sisa target pengerjaan proyek, dan penyelesaian jadwal bersama. Untuk frekuensi kerjanya ini di frekuensi kerja mingguan. Dan penanggung jawabnya sudah jelas project manager, maka output yang dihasilkan akan menghasilkan laporan status kemajuan proyek resmi. Yang kedua, ada jenis komunikasi technical discussion, yang dimana agenda utamanya pencarian solusi atas hambatan teknis, penulisan kode program atau bug, penentuan arsitektur database operasional harian, serta integrasi QR code per meja. Untuk frekuensi kerjanya ini cukup rutin atau bisa bisa disebut rutin atau harian. Dan untuk penanggung jawab di sini seluruh anggota tim, maka output yang akan dihasilkan dari jenis komunikasi technical discussion ini penyelesaian kendala, catatan solusi teknis, dan perbaikan kode. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.